Betul Ibunda? Banyak itu. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan donka. Itu di dunia sempit hatinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Coba baca akhir ayat tadi. Dan kami kumpulkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Siapa Ibunda yang sudah pernah ke Afrika? Tunjuk tangan. Siapa Ibunda yang sudah pernah ke Amerika, ke Kutub Utara? Tunjuk tangan. Bagaimana Ibunda tiba-tiba ada di Afrika, tiba-tiba ada di Amerika, tiba-tiba ada di Kutub Utara, tapi dalam keadaan buta? Apa yang bisa dilakukan? Kalau Ibunda buta di rumah, itu masih tahu hafal jalan. Iko ruang tengah ada kursi, ruang tamu ada kursi, iko ruang tengah ada TV. Oh iko kamar, iko gestur pintunya cai, oh iko kamar mandi, oh iko hidung laki saya, kan udah hafal. Tapi kalau tiba-tiba Ibunda buta di suatu tempat yang Ibunda nggak pernah sih, coba bayangkan Ibunda udah pernah ke akhirat, tiba-tiba di akhirat dalam keadaan buta. Coba Ibunda, ini kita boleh tertawa ya karena mungkin ini, tapi kita perenung coba. Ayat itu coba baca, coba lihat Qur'annya, coba lihat masing-masing. Coba kalau ada Qur'an tuh enak nih meresapinya, mentadabburinya. Kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Lihat ayat berikutnya Ibunda baca. Ayat berikutnya 125. Qala lima hasorta'ni a'ma wa qad kuntu basyira. Coba. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat. Nah, qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, ngapa kau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Dulu aku bisa. Allah jawab, baca lanjutannya. Qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basyira. Coba lihat. Dan dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Nah, kenapa kamu buta kata Allah? Karena dulu waktu datang ayat-ayat kami Quran kamu abaikan. Yani tidak beriman. Jadi orang-orang kafir mereka tidak beriman, tidak peduli. Begitulah juga pada hari ini kau diabaikan. Ya Allah Ibunda, apa yang lebih sakit, apa yang lebih tidak enak dari diabaikan Ibunda? Ibunda berumah tangga, punya suami. Tidak ada lagi yang lebih tersakiti daripada diabaikan oleh suami. Enak nggak diabaikan suami? Kalau dipukul kaki Ibunda oleh suami, mungkin dengan keras di apa namanya? Ditepuk di sininya nih. Karena suaminya jengkel. Masih mending, berarti dia masih perhatian. Tapi kalau Ibunda lada disapu lagi, lada dikasih nafkah lagi, bahkan dia lari dari rumah. Ya Allah, suamiku sudah lagi tidak ada lagi keresahan, kesakitatan yang lebih daripada itu, gak ada lagi. Bagaimana kalau Allah cuek sama kita? Itu Allah yang mengatakannya. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Begitulah kamu, dulu kau gak peduli dengan aku. Sekarang pun kau. Dan itu terjadi. Coba lihat sebagian manusia, dia membalas perbuatan seseorang, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuatu sesuai perbuatan. Dia pernah disakiti oleh seseorang, ya kan? Gak peduli orang itu. Ketika orang itu datang butuh sama dia, apa yang dia lakukan? Datang kau, ya kan? Butuh juga kau kayak aku. Selamu kau mana? Kau sudah ngatoin aku. Itu sesama manusia. Bagaimana dengan Rabb Allah? Ya, ini Tuhan kita. Kepedihan, kemalangan, siksaan apa yang lebih berat? Yani Allah tidak peduli lagi dengan hambanya ini yang kufur ini, yang tidak peduli dengan Quran, tidak beriman dengan Quran.
Bagaimana ibunda sayangnya dengan anak, apalagi anak yang perhatian dengan ibunda. Pasti itu lebih itu. Anak yang perhatian dengan anak yang cuek baik, itu kadang-kadang ibunda lebih sayang dengan anak. Perhatian nih si Amri ini. Woi, tidak perhatiannya bedul ini. Si Amri dapat nama, dia lebih perhatian. Ngapa mah? Minta pijit mah? Apa minta transfer mah? Itu anak, itu suami, kawan juga gitu ya kan. Ibunda pasti lebih senang sama kawan yang perhatian. Kau ngapa muka kau di pusannya, lagu kayak lagi. Akhirnya cerita dia kan. Itu butuh kawan. Beda kayak kawan yang cuek aja. Tak ada dia masuk apa, beda. Punya tempat di hati. Bagaimana kalau kita perhatian Allah? Allah tidak lagi perhatian kepada kita. Alangkah malangnya orang-orang yang seperti itu. Jadi itu salah satunya didapati, yakni orang yang tidak peduli dengan yang namanya Al-Quran. Yakni dia tidak membacanya, yakni dia tidak mengamalkannya, bahkan dia menyelisihinya. Bagaimana dia akan mulia dengan Al-Quran itu? Padahal Allah telah menurunkan kepada kita yakni kemuliaan, yakni yang namanya Al-Quran.